Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta College. Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga program yang diselenggarakan oleh Bintang Network ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Virtual class hari ini kita akan mengikuti pemaparan oleh Bapak Endang Sutisna dengan tema kreativitas melawan pandemi. Beliau merupakan senior di bidang periklanan dan berpengalaman sebagai former ECD Euro RSCG at Work. Bagi para peserta yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab, dapat menggunakan fitur Q&A atau chat selama presentasi berlangsung. Kami akan memilih beberapa pertanyaan dari peserta untuk dijawab langsung oleh narasumber. Kepada Bapak Endang Sutisna, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini terus terang kita ini Indonesia sangat berat ya menghadapi pandemi. Di mana-mana banyak PHK, di mana-mana orang banyak kehilangan bisnis, perusahaan-perusahaan besar itu salesnya drop, omsetnya drop. Lalu apa dampak positifnya buat kita? Pandemi ini, kita ambil positifnya aja, negatifnya nggak usah kita tutupin. Oke, next. Nah, brand-brand kecil itu, kita misalnya di kelas UKM, justru dalam posisi setara dengan brand-brand besar. Kenapa? Karena brand-brand besar itu sedang tiarap. Ketika brand-brand besar itu sedang tiarap, mereka tidak ada aktivitas komunikasi, aktivitas iklan terutama. Ini kesempatan kita untuk duduk sejajar, berdiri sejajar sama dia, untuk malah bisa nyalip dia. Jadi kita sama brand-brand besar itu sama dalam posisi survival. Belanja iklan menjadi lebih murah, ya. Jadi yang selama ini iklan itu mahal, terutama di TV, bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta, per hari ini bisa lebih murah. Siapa yang teriak itu bisa mudah terdengar. Jadi kalaupun kita iklan sedikit saja, itu mudah terdengar. Kenapa? Karena yang besar-besar itu sedang tiarap. Nah, ini kesempatan buat kita bisa terdengar di tengah pandemi yang seperti ini, yang dahsyatnya seperti ini. Kemudian banyak peluang kerjasama. Jadi misalnya kita mau kerjasama dengan TV-TV, selama ini kesulitan, berat, dan sangat mahal. Saya pikir kalau menurut pengalaman saya ini kesempatan untuk kita bekerja sama dengan TV station. Kemarin saya ada 2 brand saya yang saya jalankan sekarang, kerjasama dengan radio seluruh Indonesia, itu tanpa keluar uang 1 rupiah pun. Artinya kita bekerja sama untuk sama-sama survive, sama-sama bisa hidup, sama-sama bisnisnya bisa tumbuh. Jadi tidak harus keluar uang seperti dulu. Bayangkan kalau sebelum pandemi, untuk 1 iklan aja kita bisa bayar berapa. Apalagi talk show. Saya dapat talk show setiap minggu 1 kali di 1 radio, dan sekarang di semua hampir di 100 jaringan 100 radio seluruh Indonesia itu free. Kenapa? Karena kita sama-sama. Jadi sistemnya bisnisnya dibagi hasil aja. Jadi pandemi itu kalau kita lihat dari sisi kreatif itu adalah kesempatan, adalah momentum. Momentum kita untuk menjadi besar, momentum kita untuk bisa nyalip perusahaan besar, momentum kita untuk tumbuh. Atau buat teman-teman yang misalnya sekarang ada di bisnis komunikasi, momentum kita untuk justru beriklan dengan sangat murah. Dan sekarang kita saatnya melawan. Apa yang dilawan? Kreativitas melawan pandemi, terutama diri sendiri. Diri sendiri dari rasa takut ya. Saya banyak teman yang biasanya hari-hari ngobrolnya itu mobil mewah, jam tangan mewah. Hari ini teman saya itu tidak malu-malu untuk jualan ayam, untuk jadi reseller. Di sosial medianya, di Facebooknya, di Instagramnya jualan ayam, bayangin. Tapi hari ini dia nggak malu untuk jualan ayam. Bahkan jualan mainan anak-anak, makanan yang kecil-kecil yang selama ini mungkin kita nggak anggap. Jadi yang harus kita taklukkan pertama melawan pandemi ini adalah rasa takut untuk misalnya kayak takut kena PHK, takut nggak punya pekerjaan, takut dan rasa malu tuh, rasa malu, wah kita dianggap
sama teman kok bangkrut, kok kemudian yang tadinya ngomonginnya tadi seperti teman saya tadi kemudian jualan ayam. Justru ini saatnya kita untuk membangun bisnis, untuk membangun usaha. Kemudian yang kedua, kita harus melawan kebiasaan berpikir normal. Jadi kalau pada saat normal berpikir itu kayak kalau mau beriklan itu kita harus memperhatikan kompetitor, membaca riset, kemudian menghitung untung rugi. Menurut saya saat ini enggak. Kenapa? Justru kita harus berpikir breakthrough. Kita harus membuat terobosan di mana pikiran-pikiran yang biasa kita gunakan pada saat normal itu kita tinggalkan. Kemudian seperti apa? Seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Lawan persepsi umum ya. Persepsi hari ini secara umum itu hanya produk-produk yang murah yang bisa dijual. Hanya produk-produk murah yang laku di pasar. Menurut saya enggak. Nanti saya akan buktikan bahwa sesuatu yang biasa dijual murah, kita jual mahal hari ini pun masih bisa laku kok. Tapi tadi dengan cara kreatif, menjualnya dengan cara kreatif, menampilkannya dengan cara kreatif, insya Allah itu bisa dicari solusinya. Ketika kita melawan apa yang diberikan, apa yang dibutuhkan saat COVID. Jadi bukan soal hemat, bukan soal murah, tapi sekarang ini masyarakat ini, konsumen terutama itu mengharapkan solusi. Solusi apa yang bisa didapatkan dari apa yang ditawarkan. Hari ini berbeda banget dengan dulu. Kalau dulu itu karena aktivitas komunikasi sangat padat, sangat kredit, sangat ramai, iklan menjadi dibutuhkan sangat kreatif, iklannya yang sangat dibutuhkan kreatif. Kalau hari ini aktivitas komunikasi sangat rendah. Jadi produknya yang harus bagus, positioning produknya yang harus memberi solusi. Apapun yang kita jual, dari mulai barang-barang hari-hari, makanan, ya apa yang kita pakai, itu semua harus memberi solusi. Tanpa ada solusi, itu nggak akan dilirik. Karena orang sekarang hari ini tidak membutuhkan barang-barang yang ditawarkan yang bukan solusi. Hari ini orang membutuhkan barang yang memberikan solusi kepada setiap konsumennya. Nah ini ada satu kasus ini sudah lama, tapi akan saya bahas kenapa nanti terutama buat teman-teman yang bergerak di bidang komunikasi. Ini pengalaman saya ketika menghandle brand Panasonic. Ya. Brand Panasonic. Ketika normal, Panasonic itu beriklan normal. Artinya barang-barang yang dijual yang itu-itu saja. Misalnya AC, kulkas, pompa air gitu ya. Kemudian audio video kayak TV. Semua barang-barang elektronik yang memang biasa dijual di pasar. Satu hari ketika Panasonic ini menghadapi satu masalah itu adalah masalah omset, saya tawarkan cara berpikir yang tidak normal. Di mana saya menawarkan, bagaimana Pak kalau kita iklankan kipas angin, saya bilang. Terus CEO-nya bilang sama saya, ngapain lu mau jual kipas angin? Kipas angin itu, kipas angin murah, kipas angin mahal, sama aja muter gitu. Cuma kekuatannya mungkin ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi buat apa kita jual barang yang barangnya itu ketahuan cuma muter? Saya bilang enggak gitu, saya bilang. Bagaimana kita cara menjualnya, itulah yang menyebabkan kipas angin Panasonic ini bisa laku, bisa menjadi basic income, bisa menjadi omset yang besar buat Panasonic. Nah, pada saat itu saya tawarkan, saya syuting duluan. Jadi saya membiayai produksinya dulu. Kemudian kalau memang ini pantas untuk ditayangkan, untuk diiklankan, untuk dijadikan solusi marketing mereka, ditayang. Nah saya rada-rada nekat waktu itu, saya syuting 2 iklan, di mana kipas angin itu tidak pernah diiklankan. Merek apapun, brand apapun, nggak ada iklan kipas angin. Yang ada adalah iklan AC. Kenapa? Karena kipas angin cuma muter-muter begitu aja. Tapi saya coba tawarkan iklan Panasonic ini, saya bilang ini bisa jadi solusi. Jadi omset yang selama ini didapatkan hanya dari AC dan barang-barang elektronik lainnya, itu kita bisa mendulang omset justru dari barang atau dari kipas angin yang tidak pernah diiklankan. Ini iklannya, coba kita tonton, nanti kita bahas. Kamu tiap hari telat. Besok telat lagi? Enggak Pak, janji Pak. Janji! Sumpah Pak. Sumpah. Sumpah! Kalau itu
Kamu Ini iklan yang pertama, dilanjut sama iklan yang kedua. Nanti pulang malam lagi. Iya, lembur, Ma. Lembur. Kemarin lembur, sekarang lembur terus. Lembur aja sana. Ada meeting, Ma. Meeting terus. Panasonic, kipas angin Panasonic mendinginkan suasana. Jadi saya menawarkan kepada klien saya bagaimana mengiklankan kipas angin dengan cara ini. Ini cara beriklan yang pada saat itu tidak lazim. Di mana pertama iklan kipas angin tidak pernah diiklankan. Yang kedua setting suasananya. Yang pertama ada anak terlambat ke sekolah dimarahin sama gurunya, tapi kemudian anak itu tahu bahwa kipas anginnya itu adalah Panasonic. Dia memanfaatkan kipas anginnya itu supaya gurunya tidak marah sama dia. Nah, di versi yang kedua, di iklan yang kedua itu ada seorang ayah yang lembur lagi, dia mau izin sama istrinya, tapi istrinya marah. Tetapi si istri lagi marah-marah itu kebetulan kena kipas angin, sehingga situasi panas itu bisa dingin gara-gara kipas angin Panasonic. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ketika klien setuju dengan ini ditayangkan, salesnya kipas angin ini naik 125%. Sehingga seperti dugaan saya sebelumnya bahwa Panasonic bisa mendulang omset dari produk kipas angin yang selama ini tidak pernah diiklankan. Tapi iklannya dengan cara seperti ini. Dan alhamdulillah iklan ini juga memenangkan beberapa festival di nasional dan di dunia. Bahkan ada 4 stasiun TV asing yang menayangkan iklan ini gratis. Karena iklan ini menjadi pilihan iklan-iklan lucu di dunia. Itu pengalaman saya ketika saya masih menghandle Panasonic. Studi kasus yang kedua ini adalah lembaga sosial. Lembaga sosial rumah yatim. Saya menghandle rumah yatim, ini satu yayasan yatim yang ada di Bandung, Yayasan Ar-Rahman, punya sahabat saya. Pada saat itu mereka omsetnya itu 1 tahun 65 miliar. Mereka ketemu saya ingin naik omsetnya menjadi 125 miliar gitu ya. Dan pada saat sulit, mungkin kira-kira seperti inilah kejadiannya di tahun 2014. Di mana orang-orang itu sulit mengeluarkan uang, apalagi untuk nyumbang, untuk memberikan sumbangan ke yayasan yatim. Nah, tadi saya bilang di depan bahwa tinggalkan cara berpikir yang normal. Kita harus lompat, harus melakukan lompatan. Di sini saya melakukan pola berpikir terbalik. Kita meminta sumbangan, tetapi dengan cara justru menyumbang gitu ya. Saya menawarkan ke rumah yatim, bagaimana kalau rumah yatim itu punya 50.000 yatim seluruh Indonesia. Saya bilang, bagaimana kalau setiap tahun rumah yatim itu menyekolahkan anak yatim ke fakultas kedokteran. Jadi, rumah yatim mencetak 50 dokter setiap tahunnya. Bayangkan teman-teman, kita yang bukan yatim aja, bahkan mungkin orang kaya, belum tentu bisa kuliah, bisa sekolah di fakultas kedokteran. Nah, sekarang kalau rumah yatim menyekolahkan, menguliahkan orang di fakultas kedokteran, itu akan menjadi trigger, itu akan menjadi pemicu orang untuk simpatik ke rumah yatim, apalagi mungkin di kalangan dokter, atau di kalangan orang-orang yang punya uang yang tadinya yatim. Itu menurut saya mereka akan tergerak hatinya untuk nyumbang banyak-banyak ke rumah yatim. Nah, strategi saya balik seperti itu. Jadi rumah yatim mencetak 50 dokter. Dan satu anak ini kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan besar, terutama ke BUMN itu, kalau mau nyumbang satu anak itu 1 miliar. 1 miliar. Jadi satu anak yatim itu 1 miliar. Waktu itu kita launching di Menara 165, kata Pak Ari Ginanjar, lu gila katanya ya. Lu mau nyari duit 125 miliar, tapi malah nyumbang orang gitu. 50 miliar, gimana cara dapatnya 125 miliar? Saya bilang, itu matematikanya manusia.
Nah, kalau matematikanya Allah kan lain lagi tuh ceritanya gitu kan ya. Jadi saya bilang dengan cara menyumbang itu sebetulnya kalau hitung-hitungan manusianya kayak gini. Kita bekerja sama waktu itu dengan Fakultas Kedokteran Unpad, UI, dan UGM yang ada fakultas kedokterannya. Jadi dari 50 yatim itu dikuliahkan di 3 fakultas kedokteran itu. Satu anak dibiayai 1 miliar. Jadi kita minta sumbangan ke para donatur itu 1 miliar untuk 1 anak yatim. Padahal kenyataannya saya deal sama 3 universitas itu karena ini yatim, 1 anak itu 350 juta biayanya sampai lulus dari fakultas kedokteran sampai jadi dokter. Nah artinya ketika rumah yatim mendapat 1 miliar, 1 anak gitu ada sumbangan 1 miliar, berarti rumah yatim untung 650 juta untuk membiayai anak-anak lainnya. Jadi selain satu anak kuliah di fakultas kedokteran, PR-nya juga sangat bagus. Rumah yatim menyekolahkan 50 anak di fakultas kedokteran. Rumah yatim mendapat keuntungan 650 juta dari setiap anak gitu. Dan yang nyumbang itu kenyataannya tidak cuma 50 gitu. Alhamdulillah waktu itu targetnya nyampe malah lebih dari 125 miliar. Nah ini iklannya. Kita lihat iklannya. Sini Pak, saya periksa. Iya dokter. Jantungnya bagus kok Pak. Jadi dokter itu mahal, Nak. Sekarang yatim seperti aku juga bisa jadi dokter, Bu. Rumah Yatim siap mencetak 50 dokter yatim dari 50.000 yatim yang kami bina. Saya Dan saya. Mewujudkan cita-cita yatim berarti memuliakan mereka. Ya itu iklannya. Alhamdulillah targetnya rumah yatim nyampe. Dan sebenarnya konsep iklan ini didasari oleh sebuah hadis ya. Kata Rasulullah, kita orang Indonesia terbiasa dengan kalimat santunilah anak yatim atau kita itu harus menyantuni anak yatim. Padahal Rasulullah itu enggak begitu. Dia mengatakan muliakanlah anak yatim. Jadi dasar kenapa rumah yatim menguliahkan atau menyekolahkan anak ke fakultas kedokteran itu dalam rangka memuliakan anak yatim. Jadi insya Allah kalau kita memang tujuannya mulia, Allah juga akan memuliakan. Dan ini pernah dinikmati oleh rumah yatim dan pernah terjadi satu proyek yang saya tangani di tahun 2014. Nah sekarang kita bahas kasus yang baru-baru ini, sekarang ini sedang saya geluti, sedang saya jalani. Jadi kalau tadi itu masa lalu dan itu hanya sekedar bagaimana kita mencari solusi pemasaran melalui komunikasi. Kalau ini 2 kasus ke depan yang akan saya jelaskan, itu saya alami sendiri. Dan kebetulan ini produk ini memang saya bikin yang pertama itu saya buat menjelang pandemi. Kemudian produk kedua nanti itu justru di tengah-tengah pandemi. Tahun 2018 akhir, bulan Desember, saya itu membuat satu kawasan wisata Islam, wisata religi di Jonggol, namanya Bukit Swiss. Pada saat itu properti lagi lemah, lagi mati suri. Nah saya nekat gitu, saya juga nggak punya pengalaman di properti, tapi saya bekerja sama beberapa teman yang memang punya pengalaman di bidang properti. Kemudian kita memilih satu lahannya itu indah banget ya. Ini subhanallah, Allah menakdirkan kawasan Jonggol ini menjadi kawasan wisata yang luar biasa. Kemudian ketika pemasaran pertama ini dipasarkan ke komunitas muslim, ini luar biasa pemasarannya, luar biasa, sampai laku 1.600 unit hanya dalam 1 tahun lebih sedikit ya, 1 tahun lebih sedikit. Kita lihat dulu iklannya, ini wisata yang islaminya dulu. Nah ini perahu
konsepnya adalah ini, seperti ini. Sebelum iklannya, ini konsepnya saya membangun satu kawasan wisata, di mana di sana akan dibangun satu museum peradaban 25 nabi. Jadi peninggalan para nabi itu luasnya kapalnya 6.000 meter, luas kawasannya sekitar 12 sampai 20 hektar untuk wisatanya. Di dalamnya itu ada ada peninggalan nabi. Misalnya dari kalau Nabi Muhammad itu ada pedang Nabi Muhammad, ada baju perang Nabi, ada sepatu perangnya, semua ada di sana. Tentu saja duplikat ya. Kemudian kenapa saya kok lari ke sini gitu ya? Kok membuat ini? Saya sebagai muslim terus terang ketika membaca Quran itu antara yang ada di Quran dengan kenyataan teman-teman saya termasuk saya sendiri itu banyak yang bertolak belakang. Banyak yang bertolak belakang dengan kandungan Al-Quran. Contohnya begini, misalnya saya memegang Al-Quran, kemudian saya selfie, saya upload saya share di sosial media saya, di Facebook atau di Instagram. Itu pasti biasa saja gitu, nggak akan ada reaksi apa-apa. Nah, bayangkan kalau saya memegang tongkat Nabi Musa gitu. Tongkat Nabi Musa, saya selfie, saya share. Itu pasti heboh. Mungkin sampai sedunia kali ya. Itu bisa share-nya itu bisa kemana-mana. Nah, padahal tongkat Nabi Musa itu sebagai keajaiban yang ditulis di Al-Quran itu cuman secuplik aja, cuma sedikit tentang cerita tongkat Nabi Musa itu. Nah, Al-Quran sendiri itu kan keajaiban. Yang di dalamnya banyak cerita tentang keajaiban-keajaiban. Tetapi di mata orang Islam, kebanyakan menganggap Al-Qurannya seperti biasa saja, seperti bukan keajaiban gitu. Nah, dari situlah saya punya cita-cita membangun satu kawasan wisata di mana orang bisa mengalami apa yang cerita-cerita apa yang tertulis di Al-Quran itu seperti experience, seperti mengalami sendiri. Jadi bukan nonton, bukan dengar dari ustadz misalnya, tapi betul-betul mengalami. Jadi misalnya tadi peristiwa tongkat Nabi Musa, itu saya kebetulan punya teman di Amerika, dia bisa membuat teknologi 9 dimensi. Jadi nanti di dalam kapal itu akan ada studio 9 dimensi plus 1 dimensi iman, jadi 10 dimensi. Nanti misalnya ada 100 atau 200 orang masuk ke dalam satu studio, pintunya ditutup, jegrek gitu. Tiba-tiba di belakang kita, itu pasukan Fir'aun sudah mengejar kita. Jadi kita lari bersama pasukan Nabi Musa. Kita bisa melihat real, betul-betul para sahabat Nabi Musa itu ada di samping kita. Pasukan Fir'aun juga ada di belakang kita ngejar. Jadi kita betul-betul dikejar. Cuman kalau dipegang nggak ada teknologinya ya. Teman-teman juga mungkin sebagian udah tahu teknologi itu. Tapi kan belum pernah mungkin mengalami apa yang seperti ditulis tadi di Al-Quran. Jadi kita dikejar sama pasukan Fir'aun, nanti sampai satu lokasi di pinggir laut, ada satu orang pegang tongkat Nabi Musanya, tongkatnya dipukulkan ke laut, 3 kali lautnya terbelah. Kemudian kita yang 100 orang ini, yang 200 orang ini menyeberangi laut, kemudian keluar ke pintu belakang yang pasukan Nabi Musanya itu, pasukan Fir'aunnya itu terkubur oleh laut. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai di luar nanti ada tongkat Nabi Musanya, kita bisa selfie-selfie. Itulah yang akan dibangun di Bukit Swiss nanti ke depan. Sekarang saya baru menguasai lahannya, baru sudah ada tempatnya, kerjasamanya insya Allah, investornya sudah ada, tapi ini butuh waktu yang lama. Ini pertama. Kemudian ketika COVID datang, boleh lihat iklannya dulu ini. Di tengah hamparan luas, di antara deretan pegunungan yang memukau, di sini akan dibangun pusat peradaban Islam, Bukit Swiss. Hidup berjamaah secara Islami dan berekonomi secara Islami. Kita ngaji bersama dan mentadaburi Al-Quran bersama, hingga kita lebih paham makna dan kandungan Al-Quran bersama ustadz-ustadz ternama.
Ya, ada wahana wisata Islam kelas dunia, di mana peninggalan para nabi bisa kita lihat dan saksikan di sini. Seperti pedang Nabi Muhammad SAW, baju perang Nabi, tongkat Nabi Musa, musab-musab kuno, dan banyak lagi. Anda juga bisa menyaksikan Ka'bah dengan ukuran aslinya dan masuk ke dalamnya. Selain itu, akan dibangun juga boarding school bertaraf internasional agar anak-anak kita bisa lebih mendalami Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam lebih jauh lagi. Bukit Swiss dirancang jauh ke depan dengan konsep desa wisata yang ramah lingkungan. Kami sangat menjaga kondisi alam yang kami bangun sesuai kontur tanah aslinya, menghindari penebangan pohon dan perusakan alam. Tinggallah di Bukit Swiss dan nikmati hidup berjamaah di desa wisata di tengah hamparan pegunungan. Bukit Swiss, kemewahan alam tak terlupakan. Ini iklannya kira-kira sampai bulan Februari kemarin itu Bukit Swiss positioningnya itu sebagai wisata religi gitu ya, di mana target market kita adalah orang-orang Muslim. Alhamdulillah sukses. Tetapi dengan adanya COVID itu semua properti kepukul, kemudian kebetulan saya juga pada saat itu baru naik salah satu bukit yang ada di sana. Di sana tuh ada kumpulan bukit-bukit, ada beberapa bukit. Saya naik ke atas, ternyata di sekitar Bukit Swiss itu masih banyak kawasan yang luar biasa bagus, luar biasa keren gitu ya, kayak surga-surga kecil gitu ya. Itu saya share di Facebook, saya share di IG gitu, sampai banyak orang yang mengatakan itu bikinan ya, fotonya di Photoshop atau diedit gitu. Padahal itu asli. Ada yang sebagian saya dikasih teman saya, ada yang sebagian memang saya foto sendiri. Jadi dunia properti mulai COVID itu datang kepukul lah semua, termasuk Bukit Swiss. Jadi saya biasa menjual paling sedikit 40 sampai 100 unit satu bulan. Itu pada masa COVID itu cuma ada 2, cuma ada 4 gitu. Itu alhamdulillah gitu. Nah, bagaimana kemudian keluar dari situasi seperti itu? Saya membuat klaster-klaster baru. Selama ini klasternya hanya untuk kawasan Muslim, itu di kawasan Bukit Swiss yang besar. Kemudian kita kebetulan ada lahan-lahan di luar Bukit Swiss, artinya nempel di Bukit Swiss, tapi di bagian luar kawasan perbukitannya. Dan itu kemudian konsepnya, atau kita membuat beberapa klaster itu konsepnya lebih ke desa wisata. Jadi kita enggak lagi bicara soal Islam, soal positioning Muslimnya, tapi bukan berarti pindah ya, bukan berarti pindah. Itu kawasan besarnya tetap akan seperti itu. Cuma kita menyapa kawasan yang selama ini orang-orang lagi di rumah, lagi bekerja dari rumah, mereka jenuh. Kemudian ke sana juga banyak mulai ada beberapa yang bersepeda gitu ya. Nah, saya lihat di situ ada celah bisnis. Jadi saya cari solusi bagaimana Bukit Swiss itu membuat desa wisata di luar kawasan peradaban Islam yang sedang dirancang. Ini untuk mengatasi pemasaran di masa pandemi. Nah, kemudian dari desa wisata itu kita fokuskan ke beberapa komunitas. Nanti kita lihat, ini iklan pertamanya. Bukit Swiss, kemewahan alam tak terlupakan. Nah, kita lihat ya, kita lihat perbedaan iklan di masa sebelum COVID sama iklan atau komunikasi setelah COVID.
Sebelum COVID itu kita dengan sangat jelas ngomongnya bahwa apa itu Bukit Swiss. Bukit Swiss itu adalah peradaban Islam di mana di dalamnya akan dibangun wisata religi yang ada ini, ada ini, ada ini. Sementara ketika COVID itu orang tidak mau dengerin itu. Orang nggak mau lagi dengar ini itu ini apa nggak mau. Dia pengen lihat keindahan, dia pengen lihat sesuatu yang tenang. Kenapa? Karena selama 3-4 bulan dikurung di rumah orang jenuh, pengen keluar rumah. Nah, ketika dikasih visual yang bagus-bagus, itu dalam dugaan saya mereka akan terundang untuk datang. Dan cara beli iklannya sangat berbeda. Kalau sebelum COVID itu kita sangat jelas gitu, ngomong-ngomong itu sangat jelas banget. Ketika COVID itu misalnya saya beriklan di sosmed saya, kadang-kadang disebut Bukit Swiss, kadang-kadang enggak. Kita cuma nampilin gambar-gambar indah aja. Biarlah konsumen yang nanti bereaksi. Bahkan mereka langsung datang ke sana. Kita lihat ada beberapa posternya. Jadi selain video, kita banyak sekali upload video-video bagus. Nah, ini kawasan desa wisata yang tidak seluruhnya dimiliki Bukit Swiss sebetulnya, tapi Bukit Swiss punya tanggung jawab untuk melindungi sawah-sawah indah itu. Sawah indah itu dilindungi. Jadi kita akan membuat desa wisata justru di sekitar, di lingkaran sawahnya, supaya sawahnya tidak dimiliki orang kota yang banyak uang, kemudian dirusak jadi real estate atau jadi klaster keluarga atau apa saja gitu. Jadi kita pengen sawahnya tetap seperti itu. Kita membeli gitu, Bukit Swiss menjual desa wisata itu di lingkaran luar, di perbatasan dengan penduduk dan berinteraksi dengan penduduk. Vilanya itu dibangun di sana, kira-kira maju 50 meter dari kawasan penduduk. Kemudian penduduk berinteraksi untuk menjaga villa itu, membersihkan villa itu, menjaga keamanannya. Bahkan ada iklan yang cuman menampilkan kambing sama penggembalanya. Nggak ada ngomong apa-apa gitu kan. Itu teman-teman yang mesti perhatikan perbedaan iklan di masa COVID dan di masa non-COVID. Di masa COVID itu kita jangan ketahuan kita lagi beriklan. Kalau bisa seperti itu. Jadi kita benar-benar menyapa konsumen kita itu dengan sangat halus. Pasti mereka japri. Ini di mana sebenarnya lagi apa yang ditawarin gitu. Nanti kita tawarinnya di belakang gitu. Nah, ini ada 2 gambar, yang satu adalah kawasan pegunungan Bukit Swissnya, yang kedua ini desa Bantar Kuning, ada di sekitar Bukit Swiss. Kita nggak usah malu-malu untuk menampilkan kambing sekalian. Kenapa? Karena orang-orang udah jenuh di rumah, keluar sedikit maskeran, ke pasar sedikit maskeran gitu ya. Bahkan kita tidak bisa ke masjid, tidak bisa Jumatan, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa bersosialisasi. Sehingga visual-visual ini membangkitkan rasa rindu untuk ke desa. Kira-kira seperti itu tujuannya. Nah, ini ada orang yang habis panen duren gitu ya, dari Bukit Swiss lagi turun. Saya cuman kasih merek aja di situ, brand aja, Bukit Swiss. Kemewahan alam tak terlupakan. Udah cuman begitu aja, nggak ada ngomong apa-apa. Ini seperti ini. Ada Bukit Swiss di atas logonya, kadang ada logo, kadang nggak ada. Jadi itu saya nggak tentukan mana yang pakai logo, mana yang enggak. Itu natural aja. Jadi kalau misalnya kita baru dapat gambar, upload aja langsung malam-malam gitu. Kadang-kadang tengah malam atau pagi-pagi baru dapat gambarnya dari teman-teman di lapangan, langsung upload. Nah, ini di sekitar Bukit Swiss itu ada kawasan seperti lorong, ada 2 gunung, kemudian ada celah panjangnya 100 meter. Di situ ada air terjun di tengahnya, jadi kita bisa masuk ke lorong itu. Udah, saya cuma mengupload seolah-olah itu saya lagi jalan-jalan gitu, padahal saya lagi iklan Bukit Swiss sebetulnya. Kalau diperhatikan kan di kaosnya tuh ada logo Bukit Swiss tuh. Jadi saya sebenarnya lagi beriklan itu, lagi jualan, tapi nggak ketahuan gitu, karena itu ada di status saya, kalau ada lagi di status teman-teman saya. Jadi ini cara halus bagaimana kita menyapa saudara-saudara kita yang lagi kena COVID ini, tapi bagaimana supaya mereka masih bisa berbisnis dengan kita lah, masih bisa berinteraksi dengan kita. Ini kawasan pesawahannya, di sana ada gunung seperti Avatar. Ini yang kata orang-orang, ini dibikin nggak sih gambarnya gitu kan. Kalau ke sana kita lihat asli seperti ini, nggak ada yang diapa-apain. Pakai handphone pun foto ya seperti ini gitu. Nah, ini kawasan Bantar Kuning yang dilihat dari atas ketika
orang baru nanam padi. Ini foto salah satu bukit yang ada di belakang Bukit Swiss, di kawasan Bukit Swiss. Jadi kita bisa naik ke sini, ketinggiannya sekitar 400 meter. Saya juga baru sekali naik situ, dan dari situ bisa ngelihat ke seluruh kawasan Bukit Swiss seperti apa, dan dari situlah kelihatan kawasan Bantar Kuning. Ini ada warga yang sedang di tengah sawah. Kita foto karena warnanya merah, yang lain hijau. Jadi hanya menampilkan sesuatu yang unik aja gitu, yang beda sedikit, terus ditampilkan di sosial media. Ini responnya luar biasa. Ini ada orang lagi panen, lagi memukul-mukul sawah yang habis padi yang habis dipanen. Ini pagi hari di kawasan Bukit Swiss, mataharinya seperti itu, kawasan pegunungannya kelihatan, langitnya luar biasa biru. Jadi kita cuma mengekspos keindahan alam yang original dengan foto yang original juga, nggak dibuat-buat. Tidak pakai fotografer profesional, nggak pakai kameramen profesional. Betul-betul dari tim kita sama teman-teman kita di lapangan. Nah, ini video desa wisata Bukit Swiss kayak apa, kayak gini. Jadi dengan iklan-iklan seperti ini justru lebih diterima oleh konsumen ketika kondisinya seperti sekarang. Orang lagi banyak yang frustrasi, orang yang banyak yang lagi butuh hiburan, orang sudah jenuh tinggal di rumah, kemudian ada tawaran satu kawasan desa wisata yang tidak jauh dari Jakarta, sekitar 1,5 jam udah bisa nyampe sana. Alamnya luar biasa. Ini apa yang kita tawarkan di desa wisata itu. Jadi di alam yang bagus itu, kita menawarkan rumah tinggal yang kira-kira bentuknya seperti ini. Ukurannya ada yang 40, ada yang 70, ada yang 100, ada yang 200, tergantung. Dan perbedaannya, bangunan ini dibuat dari kayu. Saya bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang memakai teknologi Jepang. Jadi kayu Indonesia dicetak dengan teknologi Jepang, dipres gitu ya. Kemudian menimbulkan si kayu ini pertama anti rayap, yang kedua anti api, anti kebakaran, dan yang ketiga adalah anti gempa. Karena kita ada di gunung gitu. Jadi kekhawatiran orang terhadap pertama rayap, yang kedua, bagaimana kalau kebakaran? Yang ketiga, bagaimana kalau terjadi gempa? Ini 3 anti ini ada di bangunan ini. Jadi bangunannya dibuat terbuka seperti ini. Kenapa? Supaya para pemilik villa bisa melihat ke alam langsung. Jadi tanpa harus buka pintu, ketika buka gordennya bisa lihat dari dalam villanya. Ini yang ditawarkan, bentuknya sederhana sekali. Orang-orang kota yang jenuh dengan situasi COVID ini bisa pergi ke desa sana, ke desa wisata, kemudian bisa tinggal di sini. Kemudian kita mencoba membuat klaster khusus untuk para bikers, para goes ya, orang-orang goes ya, para pesepeda. Jadi kita menampilkan komunitas sepeda hadir di sana di desa wisata, untuk mengundang mereka memiliki tempat tinggal di sana, di kawasan desa wisata. Ini salah satu bikers yang bisa menaiki gunung Kandaga yang tingginya 400 meter, bawa sepedanya ke atas,
Di belakang ada Gunung Laya, salah satu gunung yang ada di sana. Itu juga ada di kawasan Bukit Swiss. Nah ini bentuk vilanya untuk para bikers kita tawarkan seperti ini. Seperti huruf A, luasnya ini sekitar 36, tanahnya dari mulai 60 meter, ada yang 100 meter, ada yang 200 meter. Bangunan di atas itu kamar luasnya 25 meter, yang di bawah itu ada dapur, ada kamar mandi, ada lobi. Kemudian kita juga tawarkan lahan ke komunitas Land Rover, Jeep ya. Beberapa 2 bulan lalu itu kita undang salah satu grup Land Rover ke sana, 100 Land Rover camping di Bukit Swiss. Jadi bagaimana mereka bisa menikmati alam Bukit Swiss dari pagi sampai malam, sampai besok paginya lagi, siangnya, dan mereka kita sediakan kawasan off-road seperti ini untuk bisa menikmati kawasan di kawasan Bukit Swiss. Mereka juga sama bisa membeli, ada yang membeli cuma lahannya aja, karena apa? Mereka bisa, mobilnya tuh sudah seperti karavan gitu ya, bisa camping di mobil. Ada juga yang membeli lahannya kemudian bawa tenda camping di sana. Ini memang kita bikin kawasan wisata pedesaan tanpa merusak desanya. Jadi warga desa kita berdayakan, kita juga berbisnis di sana, kita menjual lahan di sana, tapi kita tidak merusak alamnya. Ini video komunitas Land Rover. Ini kasus kedua, kasus yang ini muncul di tengah COVID. Jadi saya di bulan Maret ketika ada COVID itu, produk ini dibuat karena saya pernah mendengar cerita teman saya. Teman saya lulusan Amerika, dia lulus PhD dari Amerika, kok jualan ayam gitu ya. Kok jualan ayam. Nah, tapi sekarang dia bilang karena orang Indonesia 95% makan ayam. Sampai sekarang perusahaan dia namanya Bell Food, itu perusahaan peternakan ayam nomor 3 terbesar di dunia. Nah, begitu juga ketika saya mau mencoba memasarkan sabun, sebetulnya ini ada rasa takut, ada rasa malu yang harus dilawan. Kok jualan sabun gitu kan? Ngapain jualan sabun? Nah, pertama ini tujuannya adalah karena kita lagi diserang COVID, jadi saya membuat ini pakai teknologi Jepang juga. Saya membuat sabun antiseptik yang tujuannya adalah anti COVID, antivirus. Dan ini dipasarkan awalnya tidak dijual. Jadi kita hanya sebarkan saja di rumah sakit di Jakarta, di rumah sakit Persahabatan, di rumah sakit Polri gitu ya. Kita kasih mereka gratis. Dan alhamdulillah justru dengan pola pemasaran yang seperti itu banyak apotik beli. Pada hari yang sama kita sebarkan ribuan itu, ada yang order sampai 10.000 di hari yang sama. Ini karena memang pada saat itu kita harus menawarkan solusi, bukan menjual barang gitu ya. Seperti tadi saya bilang, di saat COVID kita tidak bisa menjual barang, kita tidak bisa jualan teriak-teriak seperti di saat normal. Tapi yang kita tawarkan adalah bagaimana kita membantu masyarakat yang sedang kena COVID. Jadi kita memberikan solusi. Dari sini, kemudian bulan berikutnya, saya melihat terutama ibu-ibu ya, perempuan yang biasa ke dokter kulit, saya lihat istri saya, anak saya nggak bisa ke dokter kulit, karena nggak mau bersentuhan dengan orang. Kita cari lagi formula sabun yang bisa menjadi pengganti dokter kulit. Jadi tanpa harus ke dokter, misalnya ada flek hitam, ada jerawat, ada beruntusan atau apapun, itu bisa selesai dengan Sebu Moist Glow namanya. Nah ini iklan yang antiseptik. Kita lihat dulu iklan yang ini. Takut virus? Tenang,
ada Sebu. Amankan diri Anda dengan cara hidup sehat dan selalu gunakan Sebu, sabun antivirus yang terbukti ampuh melawan virus. Gunakan Sebu antiseptik di rumah, di kantor, dan dimanapun agar Anda aman dari serangan virus. Ada virus? Tenang, ada Sebu antiseptik. Sebu antiseptik, cara aman lawan virus. Kita lihat iklannya tidak ada apa-apa ya, tidak ada kreativitas sama sekali. Karena tadi seperti saya bilang, di zaman COVID gini orang nggak mau lagi dibohongin, orang nggak mau lagi berpura-pura. Jadi saya meluncurkan sabun ini, benar-benar ini untuk melawan virus. Dan pemasarannya tadi, kita membantu masyarakat melalui rumah sakit, kita kasih free gitu. Kita kasih free, selama kira-kira 1 bulan itu kita cuman sebarkan aja di masyarakat. Baru setelah itu kita jual di apotik-apotik. Nah, ternyata ini juga berhasil. Iklannya sangat sederhana. Kalau kita lihat tadi bandingkan dengan iklan kipas angin yang harus mencari ide seperti itu, atau tadi iklan rumah yatim, bagaimana harus rumah yatim itu mencetak dokter gitu ya, membuat terobosan. Di sini tidak perlu terobosan karena orang nggak mau gitu. Orang hanya mau solusi. Jadi kalau ketika saat ekonomi bagus gitu ya, atau ekonomi normal-normal saja, di mana orang-orang lain juga beriklan, itu dibutuhkan kreativitas iklannya. Nah, sementara ketika COVID itu, kreativitas produknya yang dibutuhkan. Iklannya nggak perlu macam-macam. Kalau perlu nggak perlu ada brandnya, nggak perlu ada produk, nggak perlu ada mereknya. Kita jujur-jujuran aja. Itu lebih simpatik di mata konsumen. Sabun yang diciptakan dibuat khusus untuk kulit wajah, laki-laki dan perempuan. Jadi kita bisa memakai sabun ini untuk bikin glowing. Positioningnya adalah untuk membuat glowing. Tetapi sebetulnya itu untuk menghilangkan flek, untuk menghilangkan jerawat dan seterusnya. Tetapi konsep dasarnya itu membantu masyarakat Indonesia, masyarakat kita yang sedang sakit secara ekonomi itu. Kita bantu sembuhkan melalui produk kesehatan. Kenapa? Karena saya pasarkan melalui WA, melalui sosmed. Jadi teman-teman gitu ya di seluruh Indonesia yang selama ini susah kemana-mana gitu ya, susah atau mungkin kena PHK gitu, bisa berbisnis di rumah aja gitu, lewat WA, lewat sosmed gitu. Dan alhamdulillah ini sudah terbukti gitu. Jadi ketika masyarakat Indonesia itu sakit ya, gara-gara masalah kesehatan itu ekonominya sakit, saya coba membangun sesuatu bisnis yang bisa menumbuhkan ekonomi lewat produk kesehatan. Jadi saya berpikir sebaliknya. Kembali lagi, kreativitas itu sederhana sebetulnya. Bagaimana kita berlaku sebaliknya. Kreativitas iklannya yang harus luar biasa. Tapi ketika situasi COVID seperti ini, produknya yang harus memberi solusi. Jadi kreativitasnya itu bagaimana membuat produknya untuk memberi solusi kepada masyarakat yang sedang tertimpa COVID, seperti kita semua sekarang merasakan. Ini ada beberapa iklannya sederhana aja, nggak pakai macam-macam. Saya kebetulan adik saya punya perusahaan talent agency, jadi punya beberapa kontrak dengan artis-artis. Jadi mereka juga sharing si artis-artis itu sharing di sosmednya. Ini salah satu bintang iklan Dove dan Clear. Teman saya minta untuk testimoni, mencoba dulu seminggu. Dia tuh sangat sensitif kulitnya. Setelah seminggu saya minta dia membuat testimoni dan itu disebarkan di sosmed. Jadi sederhana banget gitu, sederhana banget komunikasinya. Ini videonya. Hai teman-teman semua. Jadi hari ini saya mau kenalin ke kalian semua Sebu Moist Glow. Jujur, aku akhir-akhir ini senang banget nyobain Sebu Moist Glow karena bikin kulit aku lebih sehat, lebih cerah, dan lebih glowing. So, kalian jangan khawatir, produk ini sudah ber-BPOM dan halal. Sumpah, I love it. So, buruan. So, kalian mau samaan sama aku, langsung cek IG-nya ya. Oke, tadi kita lihat ada 2 sabun. Yang pertama sabun kecil itu sabun antiseptik. Kemudian yang kedua adalah sabun Moist Glow, Sebu Moist Glow. Ada sesuatu yang dilawan di sini. Seperti judul presentasi saya, kreativitas melawan pandemi. Apa yang dilawan? Selama ini orang berpersepsi kalau sabun murah kan?
cuman 5.000, mungkin paling mahal 10.000. Produk yang kecil tadi, antiseptik itu dijual 45.000. Kemudian yang Moist Glow itu dijual 175.000. Tapi laku. Kenapa gitu? Nah, ini yang sebenarnya menurut saya persepsi bahwa ketika COVID ini berlangsung orang mencari produk murah itu enggak gitu. Enggak. Tapi justru masyarakat itu mencari produk yang memberi solusi. Soal mahal, soal murah itu relatif. Buktinya apa? Sepeda sekarang, sepeda itu kan mungkin paling murah 1,5 juta, 2 juta. Itu nggak ada tuh di pasar, habis semua. Kenapa? Karena orang jenuh di rumah terus. Orang pada pergi kemana naik sepeda. Itu salah satu buktinya. Nah, ini juga saya terapkan di Sebu ini. Sebu ini yaitu sabun yang selama ini dipersepsikan barang ece-ece, murah gitu. Tapi kita jual mahal karena apa? Di dalamnya punya solusi, di dalamnya punya benefit yang betul-betul menjawab persoalan masyarakat hari ini. Yang satu antivirus, anti COVID, yang satu lagi ketika punya persoalan wajah karena di rumah terus, nggak bisa ke dokter kulit, dan itu menjadi solusi. Nah, sekarang bagaimana jika produk itu tidak dibutuhkan secara urgent? Ada banyak tuh ya produk-produk yang selama ini nggak dibutuhkan, terus bagaimana tuh iklannya gitu ya? Tadi pagi saya diskusi sama teman saya. Produk-produk sederhana lah ya, misalnya makanan aja, cemilan misalnya. Bagaimana supaya cemilan kita yang nggak menarik ini menjadi dibutuhkan? Kita harus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini. Misalnya untuk kesehatan, untuk jaga stamina itu madu. Ya udah, tinggal dikasih madu aja. Madunya itu nanti menjadi solusi. Atau jahe misalnya. Jahenya yang kita iklankan, yang kita komunikasikan. Bukan produk itunya gitu. Seperti tadi Bukit Swiss lagi punya persoalan di komunitas muslim gitu, ternyata kurang narik gitu. Enggak seperti sebelum-sebelumnya. Saya pasarkan ke komunitas goes gitu. Dengan cara apa? Membuat desa wisata. Saya pasarkan ke komunitas jeep. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus membuat terobosan produknya, bukan komunikasinya. Komunikasinya biasa-biasa saja. Itu yang saya jalani selama COVID ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama buat diri saya sendiri. Ini ada yang bertanya dari Kathy. Apakah bisa solusi yang diberikan oleh Pandang terkait kreativitas dalam periklanan itu saat pandemi, apakah bisa diterapkan pada berbagai kategori produk? Atau ada panduan bagaimana memilih solusi dari sebuah produk? Untuk pertanyaan yang kedua, untuk Bukit Swiss, mana yang lebih diutamakan, apakah solusi untuk para goeser atau mobil jeep? Terima kasih, Pak. Oke, judul presentasi saya adalah kreativitas melawan pandemi. Jadi di saat pandemi ini, apa yang saya ungkapkan itu berlaku untuk semua produk, berlaku untuk semua brand, lintas kategori ya. Artinya, karena kreativitas itu nggak terbatas. Perbedaannya tadi aja, perbedaannya ketika situasi normal, kreativitas itu digunakan untuk menciptakan iklan yang luar biasa. Jadi kreativitas iklannya yang harus keluar. Tetapi di masa pandemi, itu iklannya mungkin sederhana aja, biasa-biasa saja. Produknya yang harus dimodif, produknya yang harus diimprove, yang memberikan solusi gitu. Jadi produk-produk yang tidak memberikan solusi di masa COVID menurut saya kemungkinan berat gitu ya. Karena masyarakat hampir semuanya sedang fokus ke COVID gitu. Jadi yang mereka cari adalah apa untungnya buat saya hari ini. Jadi kita kembali seperti ke zaman masa lalu, masa dulu, masa purba, ketika produk-produk baru ada gitu. Misalnya kalau dulu waktu pertama ada sabun itu mungkin cuma hanya untuk mandi gitu ya. Tapi sekarang di masa pandemi ini sabun ya harus pertama bagaimana menaklukkan virus. Setelah menaklukkan virus, kalau bicara sabun wajah tadi, bagaimana dia bisa menjadi solusi tanpa harus ke dokter kulit. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa ke dokter kulit, nggak bisa bersentuhan dengan dokter kulit. Itu contoh yang paling sederhananya. Begitu juga misalnya makanan tadi saya cerita. Apa sih yang dibutuhkan orang saat pandemi? Itu kan lebih ke ketahanan tubuh. Ketahanan tubuh. Jadi bagaimana supaya produk yang kita jual itu
ada hubungannya dengan ketahanan tubuh, ada hubungannya dengan misalnya tadi rekreasi, orang butuh rekreasi karena di rumah terus. Jadi sepeda laku gitu kan, itu terbukti itu seperti itu. Selain hal-hal yang sangat prinsipal, yang sangat basic seperti masker, face shield gitu ya, itu produk-produk yang jelas ada hubungannya pasti dengan COVID. Meskipun hubungannya itu ada yang langsung seperti masker, atau hand sanitizer atau sabun tadi, sabun antivirus, atau yang tidak ada hubungannya secara langsung seperti tadi daya tahan, rekreasi, atau apa aja gitu. Jadi ini berlaku lintas produk, lintas kategori, tidak untuk itu saja. Bedanya sekarang lebih produknya kalau perlu digeser positioningnya atau diimprove produknya. Kalau memang produknya itu tidak menjawab kebutuhan sesuai dengan solusi yang dibutuhkan. Jadi di produknya yang harus develop, diperbaiki gitu ya. Untuk pertanyaan kedua, mana yang lebih didahulukan di Bukit Sis, apakah komunitas jeep, apakah sepeda? Kita memang membuat tempat yang berbeda. Jadi di sana ada klaster-klaster. Kalau klaster jeep itu mereka senangnya itu lebih di bukit kan, lebih di bukit, tinggalnya di bukit, yang lebih menantang. Jadi jalan ke tempat mereka pun nggak diaspal, dibiarin aja begitu, sesuai alamnya. Sementara orang-orang komunitas goes itu kita mencari klasternya itu yang berdekatan dengan penduduk. Artinya ada interaksi dengan penduduk. Kenapa? Karena tujuan saya pertama melindungi lahan supaya nggak rusak, supaya tidak dirusak gitu ya, tidak dirusak oleh orang-orang yang punya uang kemudian dibuat real estate misalnya gitu ya. Jadi bangunan di sana semuanya pakai kayu, tapi kayunya yang anti rayap, anti api, anti gempa. Kemudian mereka itu misalnya rakyat itu harus berinteraksi. Misalnya saya membuat lahan khusus untuk penanaman rumput. Jadi mereka yang nanam, mereka jual ke villa-villa itu. Dan mereka pula yang merawat, memotong. Mereka yang menjaga keamanan villa itu. Jadi kita hubungan orang kota, para goeser yang datangnya dari kota itu, ada interaksi secara langsung dengan orang-orang desa. Kita yang di kota mungkin rindu ke desa juga jadi enggak berpura-pura gitu. Kita berhubungan langsung dengan orang desa. Mereka hidupnya mendapat benefit dari kita mendapat benefit di mana kawasan kita tetap terlindungi, mereka jaga. Itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi Pak dari Tri Aditya. Salam Pak Endang. Bagaimana jika saat ini kita bukan produsen, namun sebagai distributor atau menjual barang milik orang lain? Semisal jualan gadget second premium, haruskah membuat diferensiasi atau berinvestasi lagi untuk melebarkan sayap? Misal ke household atau service. Terima kasih Pak. Dengan menggunakan aplikasi yang sangat sederhana, gap ya, jarak antara kita sebagai pemilik produk, apakah itu produsen atau hanya sebagai distributor, dengan end user, dengan konsumen itu bisa langsung terjembatani dengan teknologi. Saya menemukan sesuatu yang menurut saya sangat sederhana dan murah sekali, gitu. Mungkin bahkan kalau misalnya produknya mahal bisa dibanding, si aplikasinya bisa digratiskan sehingga orang bisa jualan, bisa bisnis tanpa modal sama sekali gitu, tanpa harus keluar rumah, di rumah aja, cuman WA-an gitu. Kita bisa main sosmed, kita juga bisa bisnis, bisa berpenghasilan dalam situasi yang sangat sulit seperti sekarang. Itu solusinya dibuat sesederhana mungkin. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ivan dari Tuki Kreatif. Pak, terkait implementasi ide-ide di masa pandemi sekarang, apakah ini kira-kira akan menjadi habit atau kebiasaan di masa depan, atau setelah pandemi ini akan kembali seperti semula? Terima kasih Pak. Tentu saja kita berdoa atau pengen pandemi ini segera berakhir gitu ya. Mudah-mudahan segera berakhir. New normal ini sudah menjadi habit yang nantinya adalah menjadi normal gitu. Sehingga nanti akan muncul produk-produk, akan muncul solusi-solusi yang menjadi pola hidup baru itu.
jembatan hidup baru. Ketika kita di rumah itu apa aja sih? Kalau dalam keadaan normal yang kita butuhkan adalah ABC. Dalam keadaan new normal, ABC mungkin sudah nggak dibutuhkan. Tapi yang dibutuhkannya adalah DEF gitu. Sesuatu yang baru yang selama ini tidak dibutuhkan. Pola ini meskipun nanti akan berubah, bergesernya akan sangat pelan-pelan. Dan kita akan terbiasa dengan kondisi seperti sekarang, sehingga ketidaknormalan hari ini menjadi kenormalan dari hari ini ke depan. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yogi Rohemi. Mau bertanya, kira-kira dalam pandemi ini media yang paling tepat untuk beriklan itu apa? Apakah media TV, media online seperti sosial media, Instagram dan YouTube, atau radio, atau yang lainnya? Karena kita tahu pada pandemi ini penggunaan digital baik TV dan media online sangat meningkat. Terima kasih Pak. Itu sebetulnya pertanyaan lebih media ya. Kalau menurut saya tergantung produknya. Produknya apa? Kalau produknya itu produk yang target marketnya adalah menengah ke bawah, di mana mereka masih nonton TV, tentu saja TV masih lebih efektif dibanding dengan gadget ya, dengan sosmed. Mungkin mereka nggak main sosmed gitu. Tapi sudah makin kecil orang yang nggak main sosmed. Artinya kalau kita bicara efektivitas sebaiknya ya gabungan. Tapi mungkin yang menjadi main medianya apa, yang menjadi media utamanya apa. Misalnya untuk menengah ke bawah, media utamanya tetap di TV. Buktinya iklan-iklan masih banyak tuh di TV. Artinya mereka masih menikmati hasilnya, produk-produk itu. Nah kemudian second medianya bisa ke sosial media. Sebaliknya untuk produk-produk yang menengah ke atas, dibalik. Jadi main medianya ada di sosmed gitu ya, ada di sosmed. Di mana yang dominan itulah yang menjadi target utamanya, dan bisa jadi untuk mendapat hasil yang maksimal itu adalah gabungan dari media-media itu. Begitu juga dengan radio. Kalau memang di satu daerah radio itu masih didengerin, masih dibutuhkan, masih bisa menjadi solusi, ya iklannya yang paling efektif pasti di radio. Itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Supi Hatini. Pak, bagaimana supaya dalam berbisnis bisa bertahan tetap semangat dalam menjual barang? Terima kasih Pak. Kalau kita bertanya pada diri kita hari ini, pasti pandemi ini mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan. Pasti kita kalau kita pikir baik-baik gitu ya, wah ini sangat mungkin menakutkan gitu. Tapi kita punya daya juang gitu. Kita punya daya counter. Kalau memang pandemi ini terjadi sama semua orang, gak ada pilihan gitu. Kita gak punya pilihan. Di mana ada pandemi, di mana nggak ada pandemi, semua karena pandemi di seluruh dunia. Sehingga satu-satunya cara kita harus memompa diri sendiri, menyemangati diri sendiri bahwa pandemi ini akan berakhir lah gitu. Atau kita masih bisa survive kok di masa pandemi ini. Tentu saja cara-cara yang kreatif, cara-cara di mana kita masih bisa survive dengan pola hidup yang sekarang terkekang ini ya, terkungkung di dalam rumah ini. Apa yang saya sampaikan hanya sekedar pemancing, hanya sekedar sharing yang mungkin teman-teman bisa ambil intisarinya, diaplikasikan ke bidang lain, diaplikasikan ke bisnis lain, ke produk lain, saya yakin bisa. Itu kalau kita optimis menjadi besar, insya Allah besar. Itu mudah-mudahan membantu. Saya cukupkan sesi saya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Endang Sutisna. Semoga ilmu dan jawaban dari pertanyaan para peserta dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bintang Network selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang digital event experience karena telah mengorganisir acara dengan baik. Kepada seluruh peserta, sampai jumpa pada @college selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.